Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Tetap tayang di Hadas TV, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di setiap hari Sabtu, Minggu, dan Kamis. Saat ini saya berkunjung kepada Sekolah Menengah Pertama Pasundan 1 Kota Bandung, tepatnya di Jalan Balong Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini, Wilayah Menjawab akan mengupas terkait dengan pendaftaran peserta didik baru tahun 2022-2023 di masa pandemi COVID-19 dan Omikron yang melonjak di level 3 Kota Bandung. Alhamdulillah saya diterima baik di sini dan kebetulan narasumber yang satu ini adalah panitia dari PPDB tahun 2022-2023 di SMA Pasundan 1 Kota Bandung, yaitu Bapak Dr. Andes Surahman. Selamat sore Pak Surahman. Selamat sore Pak Widi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat yang penting Pak Surahman. Alhamdulillah Pak. Oke, baik Pak. Iya. Ini Pak terkait dengan program dan regulasi yang akan diterapkan pada PPDB di SMA Pasundan 1 Kota Bandung ini seperti apa nih Pak? Pada lonjakan COVID-19 dan Omikron di level 3 Kota Bandung, seperti apa Pak? Pada perkembangan dan realisasi dan pelaksanaan di sini baik Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Widi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih karena saya sudah dapat saling sharing dengan Hadas TV untuk pelaksanaan PPDB kali ini, dan tahun kemarin juga sama. Untuk pelaksanaannya adalah kami menggunakan dua buah cara. Yang pertama, pendaftaran siswa baru dapat berupa daring atau online. Daring dan online ya Pak? Daring dan online. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang dekat dengan sekolah, dekat lingkungan, dapat juga dengan offline. Artinya mereka dapat datang ke sekolah dengan jumlah yang terbatas tentunya. Karena mengingat jumlah COVID dan penderita Omikron sekarang posisinya sedang meningkat, sehingga kami batasi untuk pendaftaran juga. Untuk yang offline sekitar 1 atau 2 jam. Sedangkan untuk yang daring kami siapkan untuk dari pagi lah gitu. Dari pagi sampai dengan jam 9 malam kami masih bisa menerima. Jam 9 malam ya Mas. Terus dilaksanakan seperti itu mungkin Pak ya? Karena ada kontak person yang dapat dihubunginya begitu. Oke, baik Pak. Dalam hal ini juga Pak, inovasi di SMA Pasundan 1 Kota Bandung ini merealisasikan pendaftaran yang tadi mungkin ya Pak ya, melalui daring dan online. Iya. Untuk penerimaan peserta didik baru di sini tahun 2022 dan 2023 ini berapa peserta didik yang akan diterima di sini Pak? Baik. Untuk calon peserta didik yang akan kami terima untuk tahun ajaran 2022-2023 itu adalah 432. Artinya satu kelas itu hanya 36 kali 12 kelas. Seperti halnya tahun kemarin yang sudah mereka keluar. Betul. Itu jumlahnya sebanyak 12 kelas. Dengan asumsi walaupun satu kelas 36, ternyata tidak semuanya jumlahnya 36. Jadi hanya perkiraan saja, karena untuk tahun sekarang juga sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu target 12 kelas itu tercapai walaupun jumlahnya tidak mencapai 432 tapi 428. SMA Pasundan 1 juga tercapai ya Pak ya untuk tahun kemarin ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan tahun sekarang juga insya Allah pasti tercapai lagi. Insya Allah Pak. Lalu kemudian tetap berjaga jarak, prokes dilaksanakan dalam hal ini. Tetap menjaga jarak dan prokes tetap diberlakukan. Gitu, Pak. Terkait dengan memberikan sosialisasi nih Pak kepada masyarakat pada pendaftaran, seperti apa saja nih Pak Bapak melaksanakannya Pak? Untuk pendaftaran, untuk sosialisasinya sekolah menggunakan IG juga. Bapak bisa dilihat di IG, kemudian ada Facebook. Ada juga spanduk dan lain-lain, ada brosur. Kemudian kami juga mengundang alumni Pak, karena alumni ini lebih dekat dengan
sekolahnya dengan Wiyata Mandalanya, Oke. sehingga memudahkan untuk kami ketika menyampaikan informasi ini. Karena alumni juga selalu mengadakan kegiatan jika hari Jumat, karena kebetulan para alumni ini lebih banyak dari Sako, Pak ya. Mereka kadang-kadang setiap Jumat itu bekerjasama dengan sekolah sambil membagikan hidangan Jumat berkah begitu. Jumat berkah ya Pak ya? Jumat berkah. Artinya itu program keseharian di SMA Pasundan 1 Kota Bandung seperti itu ya Pak ya? Jumat berkah. Jumat berkah. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada tetap di wilayah menjawab bahwa SMA Pasundan 1 Kota Bandung merealisasikan program pendaftaran peserta didik baru tahun 2003-2024 ini secara normal, mengikuti regulasi pemerintah, daring dan offline. Tapi tetap diatur oleh para pengelola agar tetap mengikuti prokes, protokol kesehatan, yakni tetap wajib memakai masker, hand sanitizer, dan berjaga jarak. Dalam hal ini, SMA Pasundan 1 Kota Bandung juga mengikuti aturan dan anjuran pemerintah untuk dapat merealisasikan pada program pemerintah, yaitu menghentikan lonjakan COVID-19 dan Omikron. Baik Pak Suratman, ini terkait dengan pandangan Bapak sendiri nih Pak selaku Wakasek di kesiswaan ya Pak ya? Iya. Wakasek kesiswaan, program dan kegiatan di SMA Pasundan 1 ketika Bapak Dr. Andes Agus Jumayedi yang sering disapa Pak Boy ini inovasi dan programnya seperti apa nih Pak? Sini Pak. Saya kembali dulu Pak ya ke asalnya. Pak Boy dulu pernah mengajar di SMA Pasundan 1. Kemudian Pak Boy itu karena diangkat menjadi kepala sekolah di SMK Pasundan 3, kalau tidak salah, yang di lokasinya di samping Paguyuban Pasundan yang Jalan Sumatera. Kemudian mendapat tugas yang baru di Banjaran. Nah, setelah selesai di Banjaran, SMK Pasundan 2 kalau tidak salah di Banjaran, kemudian mendapat tugas yang baru. Tahun 2021 Pak Boy dipindahkan ke SMA Pasundan 1. Nah, gebrakannya yang pertama yang cukup menarik dari Pak Boy itu adalah menerapkan ini untuk Merdeka Belajar. Kalau sistemnya sekarang itu Pak Boy berharap untuk siswa yang memiliki prestasi itu dianggap anak yang bersangkutan itu sudah melakukan semacam KBM karena dia sudah melakukan salah satu aspek pembelajaran itu meningkatkan skillnya. Artinya diberikan oleh Pak Boy itu ya? Jadi Pak Boy itu berharap bahwa anak atau siswa yang aktif, misalnya aktif di poli, aktif di olahraga lainnya, sepak bola dan lain-lain, itu dianggap bahwa mereka itu sedang melakukan KBM juga, karena mereka bukan berarti meninggalkan, tapi sedang mereka melakukan kegiatannya di tempat yang lain. Berarti minat bakat juga tetap diterapkan di sini ya Pak ya? Betul, baik Pak. Selain daripada itu Pak, menanggapi COVID-19 dan Omikron meningkat nih Pak, pada KBM nih Pak, langkah-langkah apa nih Pak Bapak selaku Wakasek kesiswaan di sini Pak? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus berkoordinasi dulu dengan kewilayahan untuk di Kota Bandung itu. Yang maksud dengan kewilayahan adalah kecamatan dan kelurahan. Jadi dengan izin dari kelurahan dan kecamatan, yang pertama itu kelurahan itu dan kecamatan mengizinkan kami untuk PTM itu 25% Pak. 25% untuk saat ini ya Pak? 25% dulu tuh. Kemudian meningkat berdasarkan keputusan yang diberikan oleh kewilayahan ya, oleh kecamatan. Kemudian naik ke 50%. Terakhir kami melakukan 75%. Nah, setelah tahun baru, kejadian tahun baru kemarin, kelihatannya ada lonjakan, sehingga kami kembali lagi ke semula, ke 50%. Ke 50%, Untuk PTMT mungkin seperti itu ya Pak ya?
Ada nggak Pak inovasi bahwa guru pengajar di sini selain daripada Zoom dan PTMT untuk masuk ke peserta didik langsung gitu Pak? Ada nggak Pak? Di setiap RW atau dikumpulkan, mendatangi begitu Pak? Kalau di sini Pak, nanti untuk yang 50% itu sebagian ada yang di kelas Pak. Sebagian di kelas dan sisanya karena kita memiliki router sendiri. Router ya Pak ya? Oh luar biasa, oke. Yang kapasitasnya 500 siswa lah ke 500 atas, siswa, gitu. oke. Kami bisa menggunakan setiap guru itu untuk melakukan blended learning Pak. Blended learning itu kombinasi antara yang belajar di sekolah dengan yang di rumah. Itu mereka bisa bersama-sama menyaksikan bagaimana guru menjelaskan sebuah materi, sehingga antara yang hadir di sekolah dengan yang di rumah itu memperoleh informasi yang sama gitu Pak. Itulah fungsinya dari blended learning itu Pak. Blended learning itu berarti Zoom langsung dengan guru dan peserta dengan didik siswa, gitu ya? Iya betul. Jadi yang di sekolah langsung dia lihat gurunya, sedangkan yang di rumah siswa bisa melihat dari tampilan yang ada di PC mereka, yang di laptop atau di HP gitu Pak. Keren. Baik, wilayah menjawab tetap bersama saya Widi Herian. Ternyata SMA Pasundan 1 Kota Bandung memiliki program yang sangat luar biasa banyak untuk mengantisipasi pembelajaran untuk peserta didik agar tidak ketinggalan pembelajaran. Di mana salah satunya memiliki Zoom untuk peserta didik itu serentak, upaya dari pengelola sekolah yang dilaksanakan. Selain daripada itu juga inovasi pembangunan bahwa Bapak Agus Jumaedi, Dr. Andes Agus Jumaedi yang sering disapa Pak Boy ini mendorong, meningkatkan kompetensi bakat minat di sekolah ini agar dikembangkan. Artinya beliau meningkatkan pembelajaran untuk peserta didik agar lebih baik ke depan. Baik, Pak Boy, terkait dengan program dan pelaksanaan kegiatan di SMA Pasundan 1 Kota Bandung, Bapak selaku pupu dan kepala sekolah di sini, Pak, selama menjabat setahun di sini, pada program dan inovasi Bapak untuk meningkatkan dari mulai pembangunan, lalu kemudian pembelajaran, lalu kemudian prestasi, seperti apa saja di sini, Pak? Yang pertama, saya dulu pernah mengatakan swasta itu agak berat untuk mengejar dunia akademis. Tetapi ketika saya mencoba apa yang sudah dilakukan, inspirasinya muncul dari bawah poli sebenarnya. Jadi ketika anak itu di-push dengan mata pelajarannya masing-masing yang diminati dan menjadi bakatnya, ya sekarang alhamdulillah banyak prestasi yang sudah ditampilkan, walaupun memang belum resmi eventnya yang biasa dilakukan tentang Olimpiade O2SN dulu yang dilakukan di tingkat SMA. Tetapi sekarang sudah menggeliat lah, sesuai dengan minat bakat para siswa. Nah, jadi ini sangat didukung dengan keberadaan sekolah yang memang seluruh guru itu memberikan apresiasi terhadap siswa yang memang mampu di mata pelajaran masing-masing dan memang diminati. Untuk olahraga ya Pak ya? Bukan, untuk seluruh mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran. Tapi minat bakat olahraga juga ditingkatkan seperti itu. Kalau di olahraga sudah jelas karena inspirasinya muncul dari olahraga. Saya justru tidak mau hanya di olahraga saja, ingin semua mata pelajaran bisa berkembang. Dan kalau memang mereka berminat dan berbakat di satu mata pelajaran, berjuang di situ, ikut kompetisi dan sebagainya. Ikut kompetisi ya Pak ya? Seperti Bapak mungkin Pak ya, pernah jadi atlet, lalu kemudian pelatih gitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Itu atlet tahun berapa nih Pak Boy? Kalau saya atletnya tahun 74 sampai 82. Sampai 82 ya Pak ya? Setelah itu ikut belajar melatih tahun 82, punya sertifikat 85, terus 85 ikut 91, 86, 85 nasional, kemudian ikut 91 internasional,
terakhir level 2 di FIVB. Oh, wah, luar biasa. Berarti di SMA Pasundan 1 ini akan diterapkan juga untuk olahraga mungkin seperti itu, Pak? Tentunya karena memang yang sekarang berprestasi ya bola voli khususnya ya pasti akan harus lebih meningkat. Ya alhamdulillah sekarang sudah banyak pemain-pemain yang sudah menjadi lirikan klub-klub Proliga ya. Kemudian juara kan kita pernah juara di voli divisi 1. Nah, target sekarang kita masuk ke divisi utama untuk bola volinya. Nah di lain pihak yang saya inginkan sekarang bukan hanya voli saja, seluruh mata pelajaran silakan saja itu. Nanti kan itu mah secara alami siapa yang berani melakukan inovasi-inovasi ya pasti akan jadi unggul. Oke, Pak. Termasuk mata pelajaran yang lain gitu. Oke. Saya kan SMA Pasundan 1 ini dari tahun ke tahun sampai tahun 2022 ini legend ya Pak ya. Dikenal, Pak. Dikenal banyak orang, dikenal masyarakat, posisinya positif, Pak. Perkembangan SDM-nya, lalu kemudian edukasi pembelajarannya, lalu kemudian olahraganya, ditambah sekarang leadership-nya Bapak atlet gitu kan Pak ya. Ini pengembangannya sangat luar biasa. Nah kira-kira harapan Bapak sendiri nih Pak, ke depan nih Pak, SMA Pasundan 1 setelah dipimpin Bapak seperti apa Pak? Ya dulu pernah dikatakan oleh Pak Ketua Umum Paguyuban Pasundan itu, Pak Profesor Haji Didi Tumudi, MSI, yang mengatakan bahwa sekolah Pasundan itu bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan sekolah Pasundan itu menjadi solusi, gitu. Bukan hanya karena kan ada moto yang sangat ini, Pasundan itu memerangi kebodohan dan kemiskinan. Luar biasa. Jadi dengan seperti itu, ya sekarang punya keterampilan bermain voli ya, otomatis dia punya kehidupan yang akan datang gitu. Untuk dapat pekerjaan dan sebagainya ataupun yang lainnya. Ataupun yang lainnya. Kalau dia punya keterampilan, punya kemampuan, punya kompetensi di salah satu mata pelajaran, saya yakin mereka pasti akan anak didik itu punya kualitas nanti untuk hidup yang akan datang. Oke. Di tengah COVID-19 juga Bapak terus melayani pembelajaran ya Pak ya. Alhamdulillah dalam era seperti yang sekarang ini penuh dengan pandemi COVID-19 ini. Level 3 ya? Ya di level 3 ya kita tetap melaksanakan kegiatan rutin dengan tentunya menggunakan prokes ya. Dengan prokes yang menjadi aturan pemerintah ya kita laksanakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Boy. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Widi Herian di Kabar Regional bersama Bapak Dr. Andes Agus Jumaidi MSI yang disapa Pak Boy, sering disapa Pak Boy. Pak Boy ini lebih dikenalnya Pak Boy mungkin seperti itu Pak ya, sama kawan-kawan, lalu kemudian kawan-kawan Pak Boy, sama relasi dan lain sebagainya. Pak Boy ini atlet, lalu kemudian pelatih, lalu kemudian sekarang memimpin di SMA Pasundan 1 Kota Bandung. Insya Allah ini akan dikembangkan oleh Pak Boy untuk pembelajaran yang lebih baik ke depan. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.